adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Ya, hari ini Katong ada lagi dalam ibadah sekolah Minggu Jenjang Indria Jemaat GPM Menara Kasih. Ya, sebelumnya kalau kita mau tanya, adik-adik dong kabar di rumah bagaimana? Ya, Kaki harap semoga adik-adik dong sehat selalu. Sebelum Katong mulai ibadah, adik-adik dong yang masih tidur, semuanya berdiri, ambil Alkitab, duduk yang tenang, karena sedikit lagi ibadah akan dimulai. Ya, untuk memulai Katong ibadah di siang ini, mari Katong menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah. Kiranya Tuhan mau hadir dan berkati ibadah kami ini. Kami landaskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik semua dipersilakan berdiri. Ya, dan mari kita angkat satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, sekarang Katong akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum Katong membaca Alkitab, mari Katong berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau membaca Alkitab. Berkati apa yang kami baca, supaya bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil daripada kitab Kejadian 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9.
Di bawah perikop, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarabatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan ia di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah tadi telah sama-sama kita mendengarkan berita firman Tuhan, saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini atau pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang jawaban manusia terhadap Allah yang menyelamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh Nabi Abraham. Nah, adik-adik, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang tokoh Nuh, hari ini kita akan belajar tentang tokoh Bapak Abraham. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan cerita, kakak pengasuh mau bertanya nih kepada adik-adik. Kalau adik-adik di rumah, mama atau papa suruh adik-adik pergi ke tempat yang belum pernah adik-adik ketahui, kira-kira adik-adik punya jawaban bagaimana ya? Apakah memang langsung adik-adik pergi atau adik-adik membantah? Nah, adik-adik, kalau tempat yang belum pernah adik-adik ketahui, pasti adik-adik masih takut atau adik-adik masih ragu. Nah, adik-adik, lain halnya dengan Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ketika diperintahkan Allah untuk meninggalkan Haran menuju ke tanah Kanaan, walaupun ia tidak tahu tempat yang akan ia tuju, namun dengan penuh sukacita, dengan tidak membantah dan tidak bertanya-tanya, Abraham langsung menuju ke tanah Kanaan seperti yang diperintahkan Allah. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, mari adik-adik simak video berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita menyimak cerita tadi, ada dua hal yang perlu adik-adik teladani dari sikap Bapak Abraham. Yang pertama adalah ketika Abraham diperintahkan Allah untuk meninggalkan Haran menuju ke tanah Kanaan, Abraham dengan penuh sukacita menuju ke tanah Kanaan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak bertanya-tanya. Yang kedua, ketika Abraham tiba di tanah Kanaan, yang dilakukan Abraham adalah Abraham selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah, yang ditandai dengan pembuatan mezbah oleh Abraham. Untuk selalu Abraham berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Abraham kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi mau mengajak adik-adik agar tidak membangkang kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua. Dan ketika di rumah orang tua menyuruh adik-adik untuk tidur siang, adik-adik harus tidur siang. Mama dan papa ajak adik-adik ketika adik-adik keluar rumah harus menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Adik-adik harus melakukannya. Karena apa? Kita sementara berada dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, dengan demikian ketika adik-adik diajak oleh orang tua, adik-adik harus menurut perintah orang tua. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa. Kalau jam sekolah minggu dan jam tunas, adik-adik harus rajin mengikuti sekolah minggu dan ibadah tunas, walaupun kegiatan kita masih berada di rumah. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, ada 3 pertanyaan yang kakak pengasuh akan bertanya kepada adik-adik. Nah, yang pertama, siapa yang diperintahkan Allah untuk meninggalkan Haran menuju ke tanah Kanaan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang diperintahkan Allah menuju tanah Kanaan adalah Abraham. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengikuti Abraham menuju ke tanah Kanaan?
Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, yang mengikuti Abraham menuju ke tanah Kanaan adalah istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Bapak Abraham ketika diperintahkan Allah menuju ke tanah Kanaan? Nah, adik-adik, sikap Abraham ketika diperintahkan Allah menuju ke tanah Kanaan, yaitu Abraham tidak membantah dan Abraham tidak pernah bertanya-tanya kemana ia harus pergi. Tetapi dengan penuh sukacita, Abraham menuju ke tanah Kanaan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Tuhan Allah. Adik-adik, setelah sama-sama kita telah dengarkan cerita tadi, mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku berjalan ke kanan, sambil adik-adik memberikan persembahan yang telah disediakan oleh adik-adik di rumah. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Nah, adik-adik, duduk yang manis, duduk tenang, buka tangan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukurkan Tuhan ketika di hari ini Tuhan boleh izinkan kami anak-anak SNTPI Jemaat Gabungan Menara Kasih boleh beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online. Tapi kami tetap percaya Tuhan di saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kapan saja dan di mana saja kami berada. Tuhan Bapa di sorga, di kesempatan ini kami berdoa kepada anak-anak kekasih kami yang sementara beribadah di rumah. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, mereka tidak mengerti dan memahami, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka, agar mereka di rumah, di tempat-tempat bermain, Tuhan selalu ada menyertai mereka, agar lewat tingkah laku, tutur kata, perbuatan mereka, orang lain melihat wajah-Mu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa kepada orang tua kekasih mereka. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka. Berkatilah apa yang mereka usahakan, apa yang mereka upayakan, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Biarlah itu menjadi berkat dan sukacita bagi kami dan sesama kami. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa kepada kami selaku pengasuh ya Tuhan. Ketika Tuhan panggil, Tuhan utus kami dari berbagai latar belakang, kekurangan, kelebihan kami. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan panggil kami, Tuhan akan memakai kami secara heran dan ajaib. Demi hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa kepada firman kebenaran yang telah kami dengarkan bersama, cerita yang dibawakan kepada anak-anak kekasih ini ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, ajarlah mereka senantiasa agar selalu setia dan taat kepada Tuhan, bahkan kepada orang tua, juga kepada kami selaku pengasuh. Ajarlah mereka taat kepada
perintah orang tua, teguran orang tua, dan ajakan-ajakan orang tua ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, ajarlah mereka senantiasa setia kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah, walaupun ibadah itu masih berlangsung di rumah, tapi biarlah ajar mereka untuk mereka mengerti dan memahami kehendak-Mu Bapa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, persembahan syukur yang telah dibawakan oleh adik-adik kekasih-Nya Tuhan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi Tuhan untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini pada umumnya, teristimewa di dalam jemaat kekasih kami ini pada khususnya. Inilah kami Tuhan, dengan doa dan harapan kami kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah kami. Kalaupun dalam kegiatan sekolah minggu ini ya Tuhan, ada hal-hal yang kami perbuat yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, ampunilah kami. Sempurnakanlah ibadah ini ya Tuhan, biarlah itu menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, di saat ini Tuhan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Demikian juga kepada kami di hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku, di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik, sebelum kita menutupi seluruh rangkaian kegiatan sekolah minggu online kita di hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami bersyukur karena ibadah di saat ini hampir selesai. Namun sebelumnya kami mohon berkat penyertaan-Mu. Anugerah yang berasal dan bersumber dari Allah Bapa di sorga mau tinggal menyertai dan memberkati kita sekalian, terkhusus adik-adik kekasih kami yang belajar dari rumah hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, dengan berakhirnya ibadah ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan sekolah minggu kita di hari ini. Namun sebelum kita berpisah, kakak pengasuh mau mengingatkan kepada adik-adik, besok kegiatan TPI kita akan mewarnai gambar yang akan diberikan pengasuh kepada anak-anak. Nah akhirnya selamat siang, shalom, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.